Assalamualaikum, saya Elianti Septiani, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Manajemen kelas 212B semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis yang dimana dosen pengampunya Bapak Adi SEM. Di video kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi pembelajaran mata kuliah etika bisnis. Ya, baiklah, langsung saja simak materinya ya. Ya, seperti yang kami ketahui tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika berkaitan dengan norma, kesopanan, dan tingkah laku. Adapun tujuan dari adanya etika bisnis yaitu untuk mendorong kesadaran moral bagi pembisnis itu sendiri. Di dalam jalannya sebuah kegiatan berbisnis yang baik adalah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, produksi barang, dan kegiatan operasional. Dalam membahas tentang etika perilaku pelaku bisnis, bila para pemilik bisnis atau perusahaan sama-sama memegang teguh etika bisnis, maka persaingan bisnis akan menjadi adil karena konsumen menilai produk secara objektif sesuai kualitas atau inovasi yang telah ditawarkan. Sebagai pemilik bisnis semestinya pasti tidak ingin dicurangi oleh perusahaan manapun dalam skala kecil atau besar. Jadi untuk lebih memahami seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan etika bisnis, adapun landasan utama etika bisnis yang bisa sekalian diterapkan dalam bisnis atau perusahaan, yaitu tentang nilai kejujuran. Nilai kejujuran merupakan satu nilai penting yang harus diterapkan dalam semua hal termasuk berbisnis. Ketidakjujuran dalam berbisnis bisa diartikan sebagai penipuan, terlebih lagi bila hal tersebut merugikan pihak lain. Bersikap jujur bisa membuat perusahaan menjadi lebih mudah dipercaya. Ya, untuk pembahasan selanjutnya kita membahas tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, konsep etika dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan organisasional yang didasarkan pada sosialisasi aturan-aturan, memonitor perilaku dan disiplin karyawan, serta mempengaruhi perilaku melalui pemberian hukuman bagi mereka yang sering melanggar etika. Penerapan yang terlalu kuat pada konsep etika yang berorientasi pada pemenuhan etika tersebut mempunyai akibat yang kurang baik pada outcome yang dihasilkan, karena perhatian karyawan akan tertumpu pada usaha-usaha untuk menghindari hukuman saja. Dengan demikian, hanya akan tercipta atmosfer di mana karyawan berusaha untuk tidak terkena hukuman. Sedangkan keinginan ataupun cita-cita untuk meningkatkan mentalitas yang lebih etis dan bermoral mungkin kurang dapat diwujudkan. Pemenuhan etika secara umum dapat membantu mengurangi pelanggaran etika meskipun tidak mempunyai derajat yang sama dengan konsep etika yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai etika. Ya, tujuan utama dalam konsep penanaman nilai-nilai etika ini bukan hanya untuk kedisiplinan saja, tetapi lebih pada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap perkembangan nilai-nilai etika yang lebih berarti. Tujuan tersebut disosialisasikan dengan adanya sharing nilai-nilai etika dalam organisasi. Dalam hal ini, setiap anggota organisasi mempunyai status yang sama. Dengan begitu, organisasi membawa komitmen bersama yang diaplikasikan secara sama pada semua anggota. Karena karyawan mendapat perhatian atas kontribusinya, maka mereka akan merasa bangga dengan nilai-nilai etika dalam organisasi. Sebagai contoh, jika karyawan didorong untuk melaksanakan suatu standar etika tertentu, tetapi standar tersebut tidak diintegrasikan dalam standar penilaian kinerja, reward, sistem kompensasi, serta sistem manajemen sumber daya manusia lainnya, maka akan menimbulkan perasaan ketidakadilan bagi karyawan. Ya, hak-hak yang harus dipenuhi sebagai seorang karyawan agar konsep etika dapat menghasilkan keputusan yang etis setiap level manajemen sumber daya manusia, yaitu diantaranya ada hak atas pekerjaan.
yang dimana kerja merupakan hak asasi manusia, karena dengan hak manusia akan hidup. Selanjutnya ada hak atas upah yang adil sehingga tidak ada diskriminatif dalam pemberian upah. Berikutnya ada hak untuk berserikat dan berkumpul dapat menjadi media advokasi bagi pekerja. Selanjutnya ada hak untuk perlindungan keamanan dan kesehatan. Terus ada hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan sama. Selanjutnya ada hak atas rahasia pribadi. Kemudian yang terakhir ada hak atas kebebasan suara hati. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ada etika bisnis dalam teknologi informasi. Teknologi internet telah berkembang pesat menjadi museum maya, perpustakaan maya, dan pasaraya informasi maya yang paling besar di dunia. Internet bagaikan sebuah kamus yang lengkap melintasi berbagai disiplin ilmu, kebutuhan, dan harapan. Mudah dicari, bisa interaktif, cepat dalam memberikan pelayanan. Saat ini, internet dijadikan dasar pembangunan dunia informasi sedunia. Ya, jadi tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuat kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam aktivitas manusia. Dalam menciptakan etika bisnis, khususnya di bidang IT, harus kita ketahui terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip dasar etika bisnis. Ada menurut Sonny Keraf pada tahun 1991 dalam buku Etika Bisnis, membangun citra bisnis sebagai privasi luhur, mencatat beberapa hal yang menjadi prinsip dari etika bisnis, yaitu diantara lain ada prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kemudian ada prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang dapat ditampilkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bertahan lama dan tidak didasarkan pada kejujuran. Pertama, jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objek, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada prinsip saling menguntungkan, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa hingga menguntungkan semua pihak. Dan kemudian ada prinsip integritas moral, dihayati sebagai prioritas internal terutama dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Selanjutnya kita memasuki pembahasan etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Ya, pentingnya menerapkan etika dalam manajemen produksi, karena etika bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu pendek dan panjang bagi perusahaan. Kalau kita sudah terbiasa menerapkan etika dalam keseharian, tentu tidak sulit untuk menerapkannya dalam berbisnis. Kuncinya yaitu jangan sampai kegiatan bisnis kita mengganggu kegiatan bisnis orang lain. Nah, bagaimana etika dalam produksi barang dan jasa? Kegiatan produksi berarti membuat nilai manfaat atas suatu barang atau jasa. Produksi dalam hal ini tidak diartikan dengan membentuk fisik saja, sehingga kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Ada 3 faktor penting dalam melakukan kegiatan bisnis, yaitu keterbukaan, kejujuran, dan kerendahan hati. Ya, selanjutnya ada etika dalam kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan menciptakan promosi dan menyampaikan bisnis perusahaan. Definisi konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan salah satu syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Berfungsi pemasaran sebagai fungsi pertukaran, distribusi pajak, dan perantara.
karena bisnis tidak cukup dijalankan berdasarkan transaksi yang diikat oleh kontrak-kontrak formal dan legal saja, tetapi juga perlu dilandasi oleh rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi tersebut. Karena bisnis tidak cukup dijalankan berdasarkan transaksi yang diikat oleh kontrak-kontrak formal dan legal saja, tetapi juga perlu dilandasi oleh rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi tersebut. Demikian, tanpa etika tidak akan ada rasa saling percaya. Tanpa rasa saling percaya, ongkos transaksi menjadi mahal dan waktu transaksi menjadi berkepanjangan sehingga risiko usaha akan naik dengan drastis. Perilaku tidak etis merupakan penyebab utama dari ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan etika adalah sama dengan pertimbangan ekonomi. Dengan berkembangnya kegiatan bisnis di masyarakat dan diiringi dengan globalisasi ekonomi, maka etika bisnis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis itu sendiri. Pelaku bisnis yang ingin eksis dan mampu bersaing di era globalisasi harus mematuhi etika maupun norma serta aturan yang dan hukum yang berlaku. Masalah etika dan kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu fondasi yang harus diciptakan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis, karena pelaksanaan bisnis yang beretika dalam memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Begitu sangat pentingnya etika dalam dunia bisnis, maka masalah etika akan berpengaruh besar dengan kegiatan bisnisnya dengan pihak-pihak pemangku kepentingan. Adapun prinsip-prinsip yang membantu kita untuk menjaga reputasi bisnis global, di antaranya ada kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta ketaatan pada standar perilaku etis yang tinggi, termasuk komitmen terhadap integritas yang kuat dan menyeluruh. Selain prinsip-prinsip ini, selama bertahun sebagai karyawan individu, masing-masing dari kita memimpin dengan integritas bila menjaga komitmen dan memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat. Kita memimpin dengan integritas bila menjalankan peran bisnis dengan keunggulan, rasa bangga dan semangat. Baik, selanjutnya yang terakhir, pembahasan yang terakhir ada etika dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Ya, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Peranan manajemen keuangan dalam perusahaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada perusahaan bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan, memperoleh atau acquisition, pembiayaan atau pembelanjaan atau financing, dan manajemen aktiva secara efisien, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tingkat inflasi, serta bunga yang berfluktuasi. Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif, serta mengungkapkan penuh semua informasi relevan yang dapat diharapkan untuk mempengaruhi pemahaman pengguna yang dimaksud dari laporan, komentar, dan rekomendasi yang telah disampaikan. Itulah tadi pembahasan yang saya paparkan. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang tadi telah dibahas, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan bisnis, tetapi tanggung jawab dan kewajiban memiliki nilai yang sangat tinggi dalam keberhasilan sebuah bisnis. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial, maka terciptalah citra positif dari bisnis di mata masyarakat. Sebuah bisnis akan bertahan jika memperhatikan kepentingan sosial, baik konsumen, karyawan, maupun mitra bisnisnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila pemahaman saya mengenai etika bisnis masih minim, dan saya akan terus belajar untuk memaksimalkannya. Sekian dari saya, Elianti Septiani.
Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.